wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya Al-Fakir akan sedikit mengulas mengenai tasajur yang terjadi di antara para sahabat, yaitu salah satunya yang terjadi antara Sayyidina Muawiyah dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Lalu bagaimanakah sikap kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menyikapi pertikaian atau tasajur yang terjadi di antara mereka? Untuk sumbernya akan dibahas adalah hasyiah daripada kitab Jawhar Tauhid, yaitu hasyiah Tuhfatul Murid karangan Syekh Imam Al-Bajuri rahimahullah ta'ala. Untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita mulai pembahasannya. Sebelum mulai kita hadiahkan dulu kepada mu'alif kitab, yaitu mu'alif kitab Tuhfatul Murid ala Jawhar Tauhid Al-Hadiniyah walikulin sholihah bi barakatil ummul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid dharaini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum ke pembahasan, kita baca dulu isi daripada kitab Jawhar Tauhid, yaitu bait yang berisi bait-bait atau syair-syair ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awwilit tasajurul ladzi warad in khutta fihi wajtanib da al hasad. Atau apabila sedikit dilakukan kurang lebih seperti ini. Wa awwilit tasajurul ladzi warad in khutta fihi wajtanib da al hasad. Jadi Jawhar Tauhid ini memiliki bahar atau nada ya, nada bahar rojaz. Jadi berbahar rojaz. Bahar itu ada macam-macam, kurang lebih ada, kalau tidak salah ada 14 atau 16 gitu ya. Jadi di antara bahar ini adalah bahar rojaz. Ada juga bahar kamal, bahar tawil dan lain-lain sebagainya. Namun yang dipakai dalam kitab Jawhar Tauhid adalah bahar rojaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awwilit tasajuro. Wa awwili dan takwilah at-tasajuro terhadap pertikaian alladhi yang waroda telah datang. Apa alladhi? Maksudnya telah datang riwayatnya ya. In khutta, jika kamu memperdalam, fihi terhadapnya, terhadap tasajur, maksudnya memperdalam pembahasannya, wajtanib maka jauhilah da al hasad, penyakit hasad. Kemudian kita ulas hasyiah, yaitu Tuhfatul Murid, hasyiahnya atau penjelasannya ya. Lama dzukira, ketika diceritakan atau dikisahkan, anna sohbahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni, itu sebaik-baik masa, ihtaja maka butuh, lil jawabi terhadap jawaban, amma terhadap perkara, waqa'a yang terjadi, bainahum di antara mereka, di antara para sahabat ya, minal munaza'atil muwahhimati, dari pertikaian yang terjadi, qad hafa, sungguh telah terjadi pertikaian, hakuhum fakta atau nyata di antara mereka, ma'anahum beserta sesungguhnya mereka, la yusirruna tidak bermaksud atau berniat, ala amdil ma'asi terhadap tidak berniat berbuat maksiat secara amdi, secara sengaja, wa illam yakunu maksumina, dan mereka ini tidak maksumina, maksum atau ismah, terjaga dari dosa maksudnya. Wa qad waqa'a, dan sungguh telah terjadi, tasajur atau pertikaian, baina aliyin wa muawiyata, di antara Sayyidina Ali dan
Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Wa qadib tarokotis sahabatu, wa qadib tarokots, dan sungguh telah terpisah atau terbelah as-sahabatu sahabat, salah safirokin terhadap 3 golongan. Firqotun ijtahadat, satu golongan, ijtahadat berijtihad. Siapa firqoh? Fadoharo, maka nampaklah padanya, pada firqoh yang tadi itu, anal haqqo, sesungguhnya yang hak, ma'a aliyin, beserta Ali. Faqotalat smahu, maka mereka ini, faqotalat yang firqoh tadi ini, berperang bersama Sayyidina Ali. Wa firqotun, dan satu golongan, istahadat, beristihad. Siapa golongan? Fadoharo, maka nampaklah padanya, innal haqqo, sesungguhnya, anal haqqo, sesungguhnya yang benar, Muawiyata, beserta Sayyidina Muawiyah. Faqotalat, selalu bertempur golongan ini, ma'ahu, beserta Sayyidina Muawiyah. Wa firqotun, dan satu golongan lagi, waqafat. Waqafat itu tidak berijtihad, maksudnya tidak mengambil langkah, jadi tawakuf tidak. Jadi latar belakang Syekh Ibrahim Al-Laqani menempatkan bait ini, wa awil tasajjur ladzi warad in khutta fihi wajtanib dalasad, adalah sebagai jawaban, sebagai ahlu sunnah dalam menjawab problematika yang terjadi di antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah, yaitu pertikaian mereka yang terjadi dalam perang Siffin, perang yang dilatar belakangi oleh problem politik di antara keduanya, yaitu antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Jadi mengapa mu'alif kitab Jawahir Tauhid ini meletakkan bait wa awili tasajuro hingga terakhir tadi? Karena sebagai jawaban, karena bait-bait sebelumnya atau syair-syair sebelumnya telah menegaskan bahwa sahabat ini adalah orang-orang yang hidup pada masa yang paling terbaik, yaitu masanya Nabi, para sahabat tadi. Maka di samping itu mereka pula memiliki problem yang terjadi, yaitu peperangan tadi, sehingga secara dohir mereka tampak tidak adil lagi atau tidak keutamaan ini tercoreng oleh peperangan tadi. Maka dijawablah bagaimana sikap kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah untuk menyikapi ini. Maka dibentuklah oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani ini bait tentang sahabat tadi yang bertikai. Lalu ketika itu para sahabat terpecah menjadi 3 golongan, salah safirokin, 3 golongan. Yang pertama, firqatun istahadat fadoharolaha anal haqqo ma'aliyin. Jadi satu golongan ini berijtihad bahwa sesungguhnya yang benar ini ada di pihak Ali. Maka para sahabat ini mengikuti Sayyidina Ali untuk berperang melawan Sayyidina Muawiyah. Kemudian yang kedua, wa firqatun istahadat fadoharolaha anal haqqo ma'a Muawiyata. Lalu yang golongan kedua ini berperang dengan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Maka ikutlah pasukan ini atau sahabat ini kepada Sayyidina Muawiyah untuk memerangi Sayyidina Ali. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, mereka tawakuf, tidak berani menghukumi atau tidak mengikuti salah satu di antara keduanya. Jadi tawakuf, berdiam diri, tidak berani mengambil langkah untuk mengambil resiko. Jadi pada dasarnya ijtihad sahabat ini yang 3 golongan tadi ini. Kemudian waqad qalal ulama'u, dan sungguh telah berkata para ulama, al musibu, orang yang benar, bi ajroini, dengan 2 pahala, wal mukhti'u, dan orang yang salah, bi ajrin, dengan 1 pahala, wa qad syahidallahu, dan sungguh telah bersaksi siapa Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah, lahum, pada mereka, maksudnya para sahabat, bil adalah, dengan keadilan. Jadi para ulama berkata bahwa orang yang benar maksudnya benar dalam hal ijtihad, seperti mereka tadi yang telah berijtihad, ya, para sahabat 3 golongan tadi. Apabila benar, al musibu bi ajro ini, dengan 2 pahala. Jadi ketika ijtihadnya ini benar, maka mereka diganjar dengan 2 pahala. Kemudian apabila salah, al mukhtiu bi ajrin, dengan 1 pahala. Nah, maksud 2 pahala ini adalah
pahala kebenaran dan pahala ijtihadnya. Kemudian yang salah adalah pahala ijtihadnya saja. Jadi ketika yang benar ini mendapat 2 pahala, yaitu pahala karena benarnya dan karena ijtihadnya. Lalu yang salah terhadap ijtihadnya adalah pahala ijtihadnya saja, begitu. Kemudian wal muradu min ta'wili dzalika ayyusarrifa ila mahmali hasanin. Yang dimaksud dari takwil tersebut ayyusarrifa itu memalingkan ila mahmali hasanin, ila mahmalin hasanin terhadap kemungkinan yang baik, litasinidoni untuk membaikkan sangka atau membaguskan sangka bihim terhadap mereka, yaitu terhadap sahabat yang bertikai tadi. Falam yakhruj wahidun minhum, falam yakhruj maka tidak keluar wahidun salah seorang minhum dari mereka, dari para sahabat tadi, anil adalati dari keadilan, bima waqa'a bainahum dengan apa-apa yang terjadi bainahum di antara mereka, li'annahum karena sungguhnya mereka mujtahidun itu adalah seorang mujtahid. Jadi pada dasarnya ketika mereka bertempur sekalipun tidak keluar dari keadilan mereka, jadi tetap status keadilannya tetap melekat pada diri mereka. Karena apa? Karena ijtihad tadi. Pada dasarnya kan ijtihad ini mau salah mau benar tetap diterima karena tetap diberi ganjaran, begitu. Jadi pada dasarnya para sahabat ini melakukan peperangan tadi berkaitan dengan masalah politik bukan karena hawa nafsunya sendiri, tapi hasil pemikiran murni ijtihad mereka. Jadi masing-masing punya alasan seperti dijelaskan tadi dari 3 golongan tadi ya. Maka tidaklah hilang menurut Ahlussunnah wal Jamaah tentang keadilannya meskipun secara dohir mereka telah melakukan kesalahan, begitu. Karena pada dasarnya mereka ini berijtihad. Lalu wa qauluhu in khutta fihi, dan ucapan musannif yaitu Syekh Ibrahim Al-Bajuri Al-Laqani, maksudnya in khutta fihi, jika khutta kamu memperdalam fihi padanya, pada tasajur tadi, yaitu yakni in qudira annaka khutta fihi, jika diperkirakan bahwa kamu khutta memperdalam fihi dalamnya, dalam tasajur tadi, fa'awilu maka ta'wilah tasajur tersebut, wala tanaqas dan janganlah kamu mencela ahadan minhum salah seorang dari mereka. Inna maqalal musannifu dalika, sesungguhnya telah berkata musannif terhadapnya, dalika terhadapnya, li anna syakhsa sesungguhnya, karena sesungguhnya seseorang laisa ma'muran bil khawdi, tidaklah diperintah bil khawdi pada memperdalam tentang pembahasan tadi ya, tasajur, fima jaro terhadap apa jaro yang terjadi bainahum di antara mereka, fa innahu karena sesungguhnya ia laisa minal aqaidid diniyah, jadi sesungguhnya tasajur tadi ini bukanlah bagian dari akidah diniyah. Jadi akidah kita, akidah Ahlussunnah tidak menganjurkan untuk membahas berlarut-larut terhadap tasajur tadi, karena bukan bagian daripada akidah diniyah, begitu. Karena ditakutkan seorang ini terjeblos pada cacian dan hinaan kepada mereka, kepada para sahabat tadi, dikhawatirkan begitu. Maka sebagai adabnya kita tidak boleh berlarut-larut dalam membahas tasajur tadi. Fala yubahul khawdu, maka tidak boleh apa al khawdu memperdalam tentang fihi di dalam urusan tasajur, illa liraddi alal muta'assibina, kecuali untuk menolak alal muta'assibin pada orang-orang yang fanatik ta'assub ya, aulit ta'limi atau untuk belajar kata drisil kutubi, seperti mempelajari kitab-kitab alati yang tastamilu mengandung alal asari terhadap sejarah. Asal ini maksudnya sejarah ya. Al muta'alliqati yang berkaitan bidzalika dengan hal tersebut, dengan tasajur tadi. Wa ammal awamu, dan adapun orang awam, fala yajuzu maka tidak boleh lahum bagi mereka, bagi orang awam, apa al khawdu membahas terlalu dalam fihi terhadap tasajur,
Lisiddati jahlim, karena bangetnya ya sida itu sangat bodohnya mereka. Wa adami ma'rifatihim, dan tidak adanya pengetahuan dari mereka bitakwili terhadap takwil begitu. Jadi intinya membicarakan, jika kita terlanjur membicarakan masalah ini maka takwil tadi. Lalu ada beberapa pengecualian untuk membicarakan tadi khaud tadi, memperdalam, yaitu bagi orang yang menolak golongan-golongan yang muta'assibin, fanatik terhadap golongannya, supaya menjadi ibrah bahwasanya ketika seseorang terlalu fanatik terhadap jamiah atau golongannya maka akan berakibat fatal juga. Karena ketika dia terlalu fanatik maka akan timbul kesombongan yang berlebihan terhadap golongannya. Maka ketika terjadi suatu masalah akan rawan sekali menimbulkan problem seperti peperangan begitu. Makanya dibolehkan untuk menolak para al-muta'assibin, para fanatik tadi, orang fanatik. Au ditaklimi kata di kutub, atau mempelajari kitab-kitab asar atau sejarah sebagai pengetahuan saja, maka ini boleh, diperbolehkan oleh musannif begini. Sedangkan bagi orang awam bagaimana statusnya jika dia memperdalam ucapan tentang tasajur? Maka menurut musannif di sini, menurut Syekh Ibrahim Al-Bajuri mengatakan bahwa fala yajuzu lahum, maka mereka tidak boleh baginya al-khaudu, memperdalam bahasan fihi tentang tasajur. Maka orang-orang awam ini tidak boleh karena lisiddati jalim, karena tentang ketidaktahuan mereka terhadapnya, maka akan rawan sekali terjadinya sab atau hinaan kepada para sahabat. Maka untuk menjaga dari hal-hal yang demikian, tidaklah dibolehkan para orang awam untuk membahas berlebihan tentang tasajur tadi. Lebih baik sukut atau diam. Kemudian selanjutnya qauluhu, dan ucapan Syekh Ibrahim Al-Laqani, wajtanib da al-hasad, dan jauhilah da al-hasad, penyakit hasad. Jadi maksudnya menjauhlah atau wasruk, tinggalkanlah, wujuban secara wajib, fi khaudik, terhadap hal demikian yang tadi itu, yang memperdalam bahasan tentang tasajur. Lalu yang dimaksud dengan da al-hasad di sini, wal muradu da al-hasadi, yang dimaksud dengan da al-hasad itu adalah al-hamil, membawa penafsiran alal maili, yang lebih condong pada kecondongan ma'ahadit torfa ini, terhadap dua golongan, salah satu dari dua golongan, ala wajhin ghairi ma'rdo, terhadap jalan atau cara yang tidak diridhoi. Jadi maksudnya da al-hasad ini adalah membawa penafsiran kepada salah satu di antara dua golongan tadi yang bertikai, yaitu di antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah, membawa penafsiran condong kepada salah satunya. Maksudnya membawa pemikiran buruk terhadap salah satu di antara keduanya begitu. Nah, di sini dijelaskan di dalam tahqiq kitab milik Al-Hadhuri, Syekh Al-Hadhuri menyatakan bahwa yang dimaksud hasad di sini bukanlah hasad dengan makna aslinya, yaitu makna tamanni zawalu nikmatil ghairi, jadi mengharapkan hilangnya nikmat dari orang lain. Laisa muraduhuna, bukanlah yang dimaksud di sini, balil muradu bihi huna mutlaqul idai, tetapi al muradu bihi, yang dimaksud dengannya, dengan hasad tadi, huna di sini mutlaqul ida, semata-mata karena menyakiti, wasabi, dan mencela, wal makna hinaid, dan makna hinaid selanjutnya wajtanib sabis sahabati hadama dhuhar. Jadi kemudian apabila ditampakkan maka maknanya akan wajtanib sabbas sahabah. Jadi yang da al-hasad tadi maksudnya wajtanib sabbas sahabah, jadi jauhilah mencela, maksudnya hasad itu mencela kepada sahabat yang bertikai. Hadama dhuhar ini perkara yang nampak, maksudnya yang terlihat apabila kita perlihatkan makna aslinya begitu. Jadi maknanya bukan tamani zawalu nikmatil ghairi, tetapi sab atau ida, menyakiti atau mencela, makna dari hasad tersebut, bukan
pada makna hakikatnya. Lalu kemudian ada riwayat tentang larangan untuk mencela sahabat. Wa qad qala, dan sungguh telah berkata siapa sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allaha bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Fi ashabi, dalam diri sahabatku, la tattakhiduhum, janganlah kalian menjadikan mereka gorodon, sasaran, sebagai sasaran, mimba di setelahku, dari setelahku, man ada barang siapa yang menyakiti terhadap mereka, faqad adani, maka sungguh ia telah menyakiti ini kepadaku. Waman ada, dan barang siapa ada yang menyakiti siapa man ini kepadaku, faqad adallahu Allah, dan sungguh ia telah menyakiti Allah terhadap Allah. Waman adallah dan barang siapa yang menyakiti siapa man Allah kepada Allah, yusiku, maka dekatlah ayyahudahu, adab Allah padanya. Begitu. Ittaqullaha summattaqullaha, maksudnya lafaz yang Allah tadi adalah ittaqullaha, takutlah atau takwalah kepada Allah, lalu takwalah kepada Allah, begitu. Kemudian untuk makna la tattakhiduhum, di sini jelaskan kal gharadil ladzi yarmi ilaihi bisihami. Jadi janganlah kalian ini menjadikan para sahabat kal gharad, seperti sasaran, alladzi yang yarmi, melempar, siapa alladzi ilaihi, kepadanya, kepada sahabat tadi, bisihami, dengan anak panah. Fatarmuhum, lalu ia melempar atau melontarkan kepada mereka, kepada sahabat, bil kalimati, dengan kalimat-kalimat atau ujaran-ujaran, alati yang la tunasibu, yang tidak sesuai makomahum, yang tidak sesuai makomnya atau tingkatannya. Jadi intinya la tattakhidum ini maksudnya janganlah kalian menjadikan para sahabat ini seakan-akan seperti sasaran yang akan dihinggapi oleh Siham. Siham ini anak panah ya, jamak dari Sahmun. Jadi janganlah kalian melontarkan kalimat-kalimat yang berisi celaan kepada sahabat, karena makomnya saja sudah berbeda, la tunasibu makomahum. Jadi tidak sesuai antara kita dengan sahabat. Makanya lebih baik suku tadi, sikap Ahlussunnah wal Jamaah lebih memilih sukut kepada pembahasan tasajur ini, karena dikhawatirkan tadi mencela tadi, karena bukan makom kita untuk mengomentari lebih dalam terhadap pertikaian para sahabat, begitu. Kemudian ada wafi riwayatin, dan pada riwayat lain, la tasubu ashabi, janganlah kalian mencela ashabi, sahabatku. Faman sabba, barang siapa yang mencela siapa man ashabi, pada sahabatku, fa alaihi laknatullah, maka atasnya laknat Allah, wal malaikati, dan malaikat, wan nasi, dan manusia, ajmaina, tegasnya seluruhnya manusia, la yuqbalullahu, dan tidak layak balullahu, dan tidak menerima siapa Allah minhu, darinya, dari seorang yang mencela tadi, sorpan terhadap kewajibannya, sorpan terhadap fardu atau kewajibannya, wala adlan, dan tidak pula terhadap amalan-amalan sunnahnya, begitu. Jadi di sini dijelaskan dalam riwayat lain bahwa janganlah kalian mencela, lalu apabila seseorang ini menghina sahabatku, maka ada laknat dari Allah Subhanahu wa taala, begitu. Ya, mungkin inti dari pembahasan kali ini adalah sikap Ahlussunnah wal Jamaah ini lebih memilih untuk sukut atau diam terhadap pertikaian yang terjadi di antara para sahabat, yaitu tasajur. Wa awwilit tasajurul ladzi warad, dan takwillah tasajur yang terjadi, maksudnya yang telah datang riwayatnya. In khutta fihi, jika kita terlanjur membicarakan in khutta fihi, memperdalam bahasan fi dalamnya, wajtanib da'al hasan, maka tinggalkanlah penyakit hasan. Jadi intinya ketika kita telah terlanjur membahas tentang tasajur, maka takwilah, jangan menggunakan makna yang sebenarnya, maka akan terjadi
celaan tadi, maka takwilah kepada prasangka yang baik supaya di dalam hati kita tidak terhinggapi dal hasad tadi, celaan, maka lebih baik diam. Adapun untuk pengecualian tadi adalah pengecualian untuk orang-orang yang alim saja, yang tadi muta'assibin dan mempelajari kitab-kitab asar itu diperuntukkan untuk orang alim saja. Sedangkan untuk orang awam maka baginya cukuplah diam karena lisidati jalihi begitu. Kurang lebihnya demikian. Mohon maaf apabila ketika penjelasan banyak salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.